Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aisyah Maulidiah. Kali ini saya akan menjelaskan tugas pemrograman framework tentang Y2 Working with Databases. Untuk pembahasan pertama di sini ada YDAO atau Database Access Object, di mana YDAO ini dibangun di atas PDO, PHP Data Objects, yang merupakan extension yang menyediakan antarmuka untuk mengakses database menggunakan bahasa PHP. Dan YDAO juga menyediakan Object Oriented API untuk mengakses database relasional. YDAO juga merupakan dasar untuk metode pengaksesan database secara lebih advance seperti Query Builder dan Active Record. Dan di YDAO ini dapat langsung mendukung DBMS seperti berikut. Ada MySQL dan lain sebagainya. Untuk dapat mengakses ke database, maka harus terhubung ke database dengan cara membuat instance dari YDB connection. Nah, akses ke database itu seringkali dilakukan dari beberapa tempat yang berbeda. Namun, akan lebih tepat jika koneksi database dihubungkan atau dikonfigurasikan pada application component. Bisa dilihat di script berikut ya. Untuk selanjutnya, untuk menjalankan SQL query, maka panggillah fungsi create command dan memasukkan SQL query sebagai parameternya. Kemudian panggil salah satu dari beberapa metode eksekusi yang tersedia. Di sini ada beberapa seperti post, bisa ini, dan juga bisa ini. Jadi bisa dipilih salah satu. Nah, untuk menjaga presisi, maka data yang diambil dari database selalu direpresentasikan sebagai string gitu, walaupun tipe data dari kolomnya itu adalah numerik gitu. Nah, untuk menghindari serangan SQL injection, maka harus menggunakan pendekatan binding parameter, di mana pendekatan ini juga dapat meningkatkan performa dari statement SQL. Di sini bisa menggunakan metode bin value, bin values, ataupun bin param. Bisa dilihat di script berikut ya, di samping ini ya. Selanjutnya, untuk menjalankan perintah SQL, selain menggunakan query, maka dapat dilakukan dengan menggunakan metode execute, memanggil metode execute. Jadi sebelum memanggil metode execute itu, dapat juga lakukan dengan memanggil metode insert, delete, update sebelum memanggil metode execute-nya itu. Seperti pada script berikut ya. Nah, ada kalanya dalam perintah SQL itu, nama tabel atau kolom itu ada dalam tanda petik. Misalnya seperti ini, SQL select sum salary from employee. Kalau dalam YDAO, maka Anda bisa meng-quote atau masukkan ke dalam tanda petik dengan menggunakan dalam double kurung kotak seperti ini, kurung siku ya, double tapi, dan juga double kurung kurawal. Bisa dilihat contohnya seperti ini. Ini kan tabelnya itu employee. Jadi ada di dalam tanda kurung kurawal double seperti ini. Dalam sistem yang besar atau kompleks itu seringkali terdapat beberapa server database untuk data yang sama. Untuk performa, mungkin diperlukan mengaplikasikan strategi bahwa penulisan data dilakukan di DBMS master, sedangkan pembacaan data di DBMS left. Nah, dengan konfigurasi script di samping ini, maka setiap penggunaan metode execute akan dianggap sebagai perintah write dan dilakukan pada DBMS master. YDAO juga menyediakan metode lengkap untuk memanipulasi objek-objek di dalam database. Metode-metodenya bisa dilihat pada PPT ini ya. Create table ya untuk membuat table, terus rename table ya buat rename table, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada Query Builder. Query Builder ini dibangun di atas YDAO. Dengan Query Builder maka memungkinkan untuk membentuk statement SQL secara agnostik. Nah, Query Builder tuh normalnya membutuhkan dua langkah penggunaannya. Yang pertama, membuat objek YDB query yang merepresentasikan SQL query-nya. Kemudian menjalankan metode query, misal metode all dari YDB query untuk mengambil data dari database. Dia bisa dilihat ini ya, SQL yang ini. Selanjutnya di sini ada pengguna metode select. Nah, metode select ini untuk mengambil atau menambahkan
gitu. Sini ada yang menambahkan nama di dalam nama kolom yang dipilih. Nah, bisa pakai SQL seperti ini. Kalau mau menambahkan alias, ya, jadi select ID. Jadi ID as ID user. Jadi yang awalnya nama kolomnya ID diganti menjadi ID user. Gitu. Misal ini select concat. Concat ini berarti dia menggabungkan antara first name dan last name dalam satu kotak as full name gitu. Kemudian ada from. Di sini from itu untuk menentukan dari tabel mana query itu akan dilakukan. Kalau ini berarti from user post, terdiri dari tabel lebih dari satu gitu. Kemudian tabel alias bisa jadi from user U, jadi tabel user itu diganti namanya menjadi U, atau user post atau tabel post diganti menjadi P gitu. Selanjutnya ada where, di mana metode where ini untuk menuliskan kondisi dari SQL query. Misal query where status sama dengan 1, jadi mendefinisikan kondisinya. Di sini kita ambil yang statusnya itu sama dengan 1 gitu. Itu kondisinya. Jangan masukkan variabel di dalam where secara langsung karena akan rentan diserang dengan SQL injection. Maka harus menulisnya seperti ini. Ini contoh yang harus dihindari. Status sama dengan status ini nggak boleh ya. Jadi status sama dengan 1 gitu mungkin. Di sini juga bisa menuliskan beberapa kondisi di dalam where menggunakan hash format. Jadi hash formatnya itu digabung dengan operator AND. Kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya ada AND where and OR where. Metode AND where dan OR where ini digunakan untuk menambahkan kondisi di dalam sebuah query. Misal, query where status. Nah, ini lebih menambahkan kondisi lah, jadi lebih dari 1. Kemudian ada filter where. Ketika membuat kondisi pada where yang melibatkan masukan dari user, biasanya Anda ingin mengabaikan jika nilai inputnya kosong. And filter where dan all filter where untuk menambahkan kondisi dalam sebuah query ya bisa seperti ini lah. Selanjutnya ada order by, group by, dan having, di mana order by ini berarti dia mengurutkan. Order by defaultnya itu ascending gitu. Anda juga bisa menambahkan kolom pada bagian order by pada sebuah SQL dengan menggunakan metode add order by. Nah, kemudian untuk mengelompokkan bisa melalui group by. Jadi bisa digunakan untuk menentukan pengelompokan gitu. Group by, misal kita ingin mengambil data hanya dari ID sama status saja, jadi dikelompokkan berdasarkan ID dan status gitu. Anda juga bisa menambahkan kolom pada bagian group by dengan menggunakan metode add group by. Terus having ini untuk menentukan bagian having lah pada sebuah SQL gitu. Jadi having status 1. Kemudian ada limit dan offset. Untuk limit dan offset ini digunakan untuk menentukan bagian limit dan juga offset pada sebuah SQL. Contohnya limitnya 10, offsetnya 20. Gitu. Untuk query method di sini ya masih banyak lainnya ya, tapi yang sering digunakan ada all, one, column, scalar, axis, count gitu. Kemudian ada batch query, di mana ini ketika melakukan query pada tabel yang berisi banyak data, memanggil metode YDB query. All bukanlah pilihan yang tepat karena hal ini akan menggunakan memori yang besar. Nah, secara default batch query akan mengambil status data untuk setiap iterasi. Terus Anda dapat mengubahnya dengan mengisikan nilai ukuran sebagai parameter pertama ketika memanggil metode batch. Jadi contohnya ada query batch 10. Bisa dilihat di script di samping. Kemudian ada active record atau yang disingkat AR. Ini dikatakan terbuka secara object oriented to mengakses dan memanipulasi data pada database. Sebuah kelas yang dihubungkan dengan sebuah tabel dalam database ini, sebuah kelas AR-nya. Nah, keuntungan menggunakan AR ini lebih mudah dipahami, kemudian tidak rawan terjadi kesalahan penulisan, tidak ada masalah kompatibilitas jika menggunakan beberapa database yang berbeda.
ER pada Y mendukung RDBMS berikut. Ya, bisa dilihat seperti ini. Kemudian bisa mendukung SQL juga di database berikut. Kemudian untuk deklarasi ER class bisa dibuat dengan cara extend YDB Active Record. Nah, bisa dilihat di sini use YDB Active Record. Setelah ER terdeklarasi, maka dapat menggunakannya untuk mengquery data dengan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, buat sebuah objek query dengan memanggil metode YDB Active Record find. Kemudian sudah itu atur objek query dengan memanggil metode query building seperti where, order by, dan lain sebagainya. Kemudian panggil salah satu metode query untuk mengambil data seperti all, one, dan lain-lain. Kemudian ada find one and find all. Ini merupakan shortcut yang disediakan key untuk melakukan query berdasarkan nilai primary key atau nilai dari beberapa kolom. Ini akan menghasilkan, kalau find one ini menghasilkan satu baris data pertama hasil dari query. Kalau yang find all ini akan menghasilkan seluruh baris data dari hasil query. Terus mengakses data pada ER ini bisa melalui query-nya itu. Jadi untuk mengaksesnya, setiap atribut dari objek ER itu memiliki nama sesuai dengan nama kolom pada tabel yang diasosiasikan dengan kelas ER. Bisa seperti ini ya. Kemudian untuk transformasi data. Nah, kita kan seringkali data itu akan ditampilkan dengan format berbeda dari ketika data tersebut disimpan dalam database. Misalkan Anda tuh ingin menampilkan kolom birthday. Bukan format YYYY, tahun dulu, terus bulan, baru tanggal. Nah, itu bisa menambahkan metode yang berfungsi untuk transformasi data tersebut. Bisa dilihat pada kode di samping ini. Untuk mengambil data dalam bentuk array pada objek ER sangat convenient, namun membutuhkan alokasi memori yang cukup besar juga. Nah, untuk menghemat penggunaan memori, Anda dapat mengambil data dalam bentuk array dengan cara memanggil metode sArray sebelum menjalankan metode query. Oke, untuk selanjutnya bisa juga nih mengambil data dalam bentuk per kelompok atau batch gitu. Cara ini tuh dapat menghemat penggunaan memori juga, khususnya pada tabel yang memiliki banyak baris data. Ini bisa digunakan seperti ini. Untuk menyimpan data itu sangat mudah ya kalau di ER. Jadi siapkan instance ER, terus berikan nilai untuk atribut pada ER, panggillah metode YDB Active Record Save untuk menyimpan data dalam database. Nah, metode save ini dapat melakukan insert ataupun update tergantung keadaan instance ER. Bisa dilihat ya di script samping ini. Kemudian untuk validasi data, karena kelas YDB Active Record di extend dari kelas I base model, maka kelas ER juga memiliki fitur validasi yang sama. Bisa dibaca, kemudian bisa dilihat scriptnya juga di samping. Kalau misalnya memanggil metode save, maka secara default dia akan menjalankan metode validate terlebih dahulu. Jadi metode validate ini mengembalikan nilai true, maka data akan disimpan ke dalam database. Sebaliknya, jika terdapat kesalahan validasi, akan mengembalikan nilai true dan data tidak akan disimpan ke dalam database. Nah, jika ingin menjalankan tanpa metode validate, maka Anda dapat memanggil fungsi save false gitu. Terus dirty attribute. Nah, saat Anda memanggil metode save untuk menyimpan update data melalui ER, ini hanya akan menyimpan dirty attribute saja. Sebuah atribut dianggap dirty jika nilai atribut tersebut telah diubah setelah atribut tersebut dibaca dari database.
Nah, metode validate akan tetap dilakukan pada semua atribut tanpa melihat apakah atribut tersebut dirty atau tidak. Anda dapat mengetahui atribut mana saja yang dirty dengan memanggil metode YDB_ActiveRecord_getDirty attribute. Kemudian untuk default attribute values-nya itu ini untuk mendapatkan nilai default-nya itu dari database, maka dapat dilakukan dengan memanggil metode loadDefaultValue. Untuk metode save itu di sebelumnya hanya dapat mengupdate satu baris data untuk setiap pemanggilan, namun bisa dilakukan update beberapa baris data sekaligus dengan memanggil metode updateAll. Nah, untuk menghapus data nih, untuk satu baris, maka bisa memanggil metode YDB_ActiveRecord_delete. Namun, untuk menghapus semua baris sekaligus, bisa menggunakan metode YDB_ActiveRecord_delete_all. Kemudian nih, bekerja dengan transaksi. Transaction dapat diartikan sebagai satu atau lebih perintah SQL yang harus selesai semuanya atau tidak sama sekali. Nah, dalam sebuah transaksi ini, jika semua perintah berhasil dijalankan, maka akan dilakukan commit. Sedangkan jika ada satu saja perintah yang gagal, maka akan dilakukan perintah rollback atau kembali ke bentuk semulanya itu. Bisa dilihat di contohnya ini ya. Dia bekerja dengan relational data. Selain bekerja dengan tabel tunggal, Difficult juga mampu untuk membawa tabel yang berrelasi dengan tabel utama. Ini bisa diakses daftar order dari seorang customer melalui ekspresi customer orders. Nah, ekspresi ini akan berisi array dari objek AR order. Deklarasi order itu bekerja dengan relasi menggunakan AR. Anda harus mendeklarasikan relasi di dalam kelas artinya terlebih dahulu. Langkah deklarasinya sangat sederhana, cukup dengan mendeklarasikan metode relation untuk setiap tabel yang berrelasi dengan tabel dari AR. Setiap metode untuk relasi harus diberi nama dengan format getXYZ, di mana XYZ ini disebut sebagai nama relasi. Fungsi hasMany digunakan untuk mengakses relasi one-to-many. Hasmany ya, one-to-many, berarti satu data ke banyak data. Sedangkan fungsi hasOne digunakan untuk mengakses relasi one-to-one. One-to-one berarti dari satu data ke satu data yang lainnya. Nah, mengakses relational data. Jika sebuah relasi direlasikan menggunakan hasMany, maka dia akan mengembalikan array dari objek yang direlasikan. Sedangkan jika direlasikan dengan menggunakan fungsi hasOne, maka akan mengembalikan sebuah objek AR. Ini contohnya. Di dalam konseptual data modeling atau di CDM, kita mereferensikan relasi many to many. Misal relasi antara table, order, dan table item, di mana setiap order dapat berisi beberapa item dan satu item dapat berada dalam beberapa order. Itu many to many. Pada kondisi ini dibutuhkan sebuah tabel relasi yang biasa disebut junction table. Nah, di sini bisa dilakukan relasinya melalui junction table dengan memanggil metode via atau via table. Bisa lihat di samping ini ya. Many to many. Via. Kemudian cara penggunaan relasi yang dilakukan melalui junction table ini sama seperti relasi normal. Perhatikan contoh berikut. Ini ya. Lazy loading and eager loading. Database, data pada tabel relasi dapat diakses seperti mengakses sebuah properti normal. Nah, pengaksesan seperti ini biasanya disebut sebagai lazy loading, artinya query pada tabel relasi hanya akan dilakukan jika data pada tabel relasi tersebut dibutuhkan untuk pertama kali. Contohnya di samping atas, berarti di sini ya. Baris kode yang pertama hanya akan menjalankan SQL pada tabel customer saja nih. Tabel customer saja. Kemudian di baris kode yang kedua ini akan menjalankan SQL pada tabel order, di mana kolom customer-nya itu sama dengan 1, 2, 3.
Kemudian selanjutnya di baris ketiga ini tidak menjalankan SQL apapun karena customer order sudah pernah dilakukan sebelumnya. Tuh. Nah, penulisan seperti inilah disebut lazy loading. Lazy loading sangat convenient digunakan, namun untuk beberapa kasus penggunaan lazy loading memiliki performa yang buruk. Kita perhatikan bagian ini ya. Jika jumlah customer-nya ada 100 orang, maka kode program tersebut akan menjalankan statement SQL sebanyak 101 kali. Itu tidak efisien. Nah, hal ini disebabkan karena setiap kali kita mengakses data order untuk masing-masing customer dalam for each, sebuah statement SQL akan dijalankan. Masalah pertama ini dapat diselesaikan dengan pendekatan eager loading. Seperti ini. Kemudian dengan menggunakan metode with, ini bisa menginstruksikan objek AR untuk sekaligus mengakses data order dari 100 customer dengan satu statement SQL. Sehingga total statement SQL yang dijalankan hanya 2 saja. Jauh lebih efisien dibandingkan dengan satu statement seperti yang dijalankan secara lazy. Ini ada migration. Migration ini dapat membuat table, menambahkan foreign key, membuat index, membuat junction table, dan lain-lain. Bisa menggunakan perintah migrate create untuk membuat file migrasi dasar, dan bisa menggunakan perintah migrate untuk menjalankan progres migrasi. Nah, untuk fitur migrasi ini, untuk lebih lengkapnya bisa ditemukan pada dokumentasi 2. Oke, mungkin segitu saja teorinya. Kita lanjut kepada latihan. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat 3 tabel terlebih dahulu. Jangan lupa buat ngaktifin SAM PP-nya juga. Kita ke database-nya, ke localhost, phpMyAdmin. Nah, kita langsung ke MyMart. Di sini kita akan membuat 3 tabel, yaitu customer, orders, dan orders item di tabel. Oke. 1, 2, 3, 4 ya, 4 kolom. Ada ID, jar pada 11, terus ada nama, varchar. Kita buat ID-nya jadi primary. Oke. Nama varchar, panjangnya 255, ada email varchar juga, panjangnya 255, dan ada user ID. Ini integer panjangnya 11. Oke, kalau sudah kita save. Kemudian kita akan buat user ID ini dibuat unik. More unik. Karena nanti user ID ini merupakan foreign key yang mereference ID dari table usernya nanti. Terus sudah itu kita akan buat lagi, kita akan buat orders. 3 ada ID panjangnya 11. Kemudian date, ininya date time, kemudian customer ID. Ya, integer panjangnya 11. Kalau sudah kita save. Kemudian kita akan membuat unik yang customer ID-nya ini. Oke. Setelah itu kita bikin baru lagi create table namanya orders item. Cukup 2 kolom saja. Kita beri nama order ID, integer panjangnya 11, dan item ID. Panjangnya juga 11. Kemudian kita sudah save. Kita buat dua-duanya ini unik.
Oke. Kemudian kita akan buat relasinya. Neymar, kemudian desainer. Oke, kita akan buat relasinya. Kita tambah create relationship dari user ID ke customer user ID. Action. Oke. Kita akan create relationship dari tabel customer yang ID ke tabel order customer ID. Oke, kemudian kita akan bikin lagi relasinya dari item ke order item, ke order item. Kita cari yang item dari ID-nya ke item ID. Kemudian dari order, tabel order ke order item. Dari tabel order yang ID ke order item, order ID di orders item. Oke, jika sudah, kita lanjutkan untuk membuat CRUD-nya di localhost Neymar frontend web key. Kita akan buat model generatornya terlebih dahulu. Tabel name-nya kita masukkan saja user. Oke. Review, generate. Sudah dari user, kita bikin customer. Review, generate. Sudah customer, kita bikin orders. Kemudian orders item. Oke, kalau udah bikin modelnya, kita bikin CRUD-nya. Kita bikin app models customer. Kemudian ini di front end. Sorry, ini pakai ini aja, terus kita ganti yang item jadi customer. Yang front end controllers, customer controller. Hit review, generate. Kemudian kita ganti aja ininya jadi orders. Order search juga orders controller. Kalau sudah, kita preview, kemudian kita generate. Oke, kalau sudah, kita lanjut aja untuk buka ke Visual Studio Code. Di sini kita akan ke front end, ya yang ini, ke models, terus ke
user.php. Nah, di sini kita ke paling bawah. Di sini ada hash1. Nah, hash1 ini kita ganti. Oh, ini sudah ganti ya. Nah, kalau misalnya kalian ini hashmany, nanti kalian ganti jadi hash1 seperti ini. Kemudian kita akan setting satu user itu hanya boleh membuat satu saja customer. Satu customer saja, seperti yang ada di soal ini. Pastikan bahwa satu user hanya boleh membuat satu customer saja. Kita setting ke views. Kita tutup dulu. Ke views, kemudian ke customer di form.php. Dan kita akan membuat customer ini tidak memerlukan input ID, karena nantinya yang diambil adalah ID yang kita gunakan saat login itu. Jadi di sini kita ganti text input. Oke, yang ini ya, di user ID-nya ini. Kita ganti seperti ini. Sudah saya siapkan yang hidden input-nya. Ganti jadi seperti ini. Control copy paste aja ya. Jadi kita masukkan ke sini text input. Nah, sampai sini kita ganti text inputnya jadi seperti ini. Pastikan dulu ya. Oke. Kalau sudah, kita coba cek ke localhost-nya. Kita buka localhost mymart frontend bagian customer. Nah, oke, ini ada. Kita coba log dulu. Oke, kita coba inspect elemen. Java customer. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalnya ini udah hidden. Nanti kalau misalnya kita login, maka nanti di sini ada user ID yang sesuai dengan kita loginnya itu gitu. Kita coba login dulu. Ini ya. Customer. Kita coba login, username-nya nah, kemudian kita coba sini create customer, kita coba transfer lagi. Di user ID. Nah, user ID-nya di sini tercatat value-nya 2, berarti dia itu user ID yang value-nya 2 gitu. Ini sesuai dengan ID dari user yang sudah terlogin. Kalau pengen tahu, kita coba ke user sini, terus yang C. Nah, ini ID-nya 2. Nah, itu benar ya, berarti value-nya 2 gitu. Nah, kita akan lanjut ke controllers. Kita tunggu aja. Kita lanjut ke controllers. Kemudian ke customer controller. Nah, di action create ini kita akan menambahkan. Kita cari dulu action create-nya. Kita akan tambahkan. Di sini sudah saya siapkan. Nah, bisa dilihat yang ini. Kita copy paste saja. Kita masukkan di sini.
Kemudian untuk yang lama kita berikan komen. Jadi dari sini sampai sini kita komen saja. Oke, kita save. Terus jangan lupa kita tambahkan di atas use app models user. Oke, kalau sudah kita ke views, kemudian ke index.php, jadi views customer terus ke index.php. Nah, kan tadi itu di controllers yang bagian customer ini ada set flashnya ini ya. Nah, kita akan panggil di viewsnya di sini index.php. Kita tambahkan di baris berikut ya, baris ini. Kita akan tambahkan sesuai ini aja, php if ini. Nah, sini ada get flash untuk mengambil set flashnya tadi. Kemudian kita akan ke localhost. Kita coba front-end web customer. Kita coba klik customer, kemudian namanya emailnya ca@gmail.com. Karena ini sudah terbuat usernya atau customernya, nanti dia akan muncul error gitu. Kita coba kembali dulu. Tuh, tidak bisa membuat data customer baru karena data kamu telah terdaftar gitu. Jadi ini udah terdaftar sebelumnya gitu. Kemudian kita akan tambahkan di mana yang akan menampilkan daftar nama customer serta nama order dan daftar item yang dibelinya. Kita akan ke customer controller. Terus kita akan buat action baru di sini paling bawah aja. Kita bikin action baru di sini. Sudah saya siapkan juga. Ini namanya action show order. Untuk menampilkan orderan dari customer tersebut. Oke, sudah. Terus jangan lupa di atasnya kita tambahkan sini use app models orders. Oke, kita save. Lalu kita akan copy index.php ini untuk bikin show order PHP file baru ya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Kita ganti namanya, kita rename. Jadi show order.php. Kemudian di baris sini, dari sini sampai sini kita akan replace, kita akan ganti. Nah, dengan ini ya. Sudah saya siapkan juga, jadi kita ganti saja. Kita copy paste. Dari yang awal paragrafnya ini sampai sini. Sudah, kita Ctrl V. Kita hapus bagian bawah ini. Oke. Karena di sini membutuhkan active data provider, jadi kita tambahkan juga di sini di use-nya. Use
data provider ini. Oke, kalau sudah, terus kita ganti titelnya. Nah, kita ganti titelnya dari customers, kita ganti menjadi show orders. Oke, nice. Kita akan ke sini ke front end-nya, ke MyMart-nya. Kita ke customer show order. Di sini kosong ya, kita akan coba menambahkannya secara manual. Kita ke localhost PHP MyAdmin-nya, kita ke MyMart. Nah, di sini kita itu butuh yang namanya customer ID. Kita cek dulu di customer-nya. Nah, di sini customer ID-nya itu 1 ya. Terus kita ke ini, ke orders. Kita insert di sini. Untuk ID-nya kita kosongin aja, ini ya, ID kosongin aja. Date-nya kita isi tanggal hari ini. Di sini tanggal 18 Juni. Oke, terus di sini kita kasih pilih yang C1 ini. Kalau udah, kita go aja. Oke, sudah ditambahkan. Terus kita ke orders item. Kita tambahkan juga di sini order itemnya 1 ya. Kemudian kita coba beli apa nih? Bolpen aja. Oh jangan, highlighter. Nah, di sini. Terus sudah itu kita go aja. Oke, sudah ditambahkan. Kemudian kita ke sini, kita reload. Wah, di sini ada error. Kita ke sini dulu. Kalau ada error, coba kita ke customer-nya. Ke models ya, ke models, terus ke apa nih? Ordersnya ini. Kita ke paling bawah dan di sini hash one ya. Kita ganti hash one-nya menjadi hash many. Karena kayaknya dia menolak deh kalau misalnya pakai hash one. Kita save saja. Terus kita reload lagi. Kita coba reload lagi. Nah, di sini ada. Di sini order ID-nya 1. Customer name-nya Ica. Customer name-nya Ica dengan itemnya tuh beli highlighter ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Aisyah Maulidia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.